Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarekat Alawiyah merupakan salah satu tarekat yang berpengaruh di Indonesia. Hampir seluruh tarekat yang tersebar di Indonesia merupakan bagian dari tarekat Alawiyah. Sebutan Alawiyah merupakan berasal dari nama salah seorang nenek moyang kelompok ini, yakni Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa al-Muhajir, bin Ali al-Uraidi bin Jafar Shadiq, bin Muhammad al-Bakir bin Ali Zainal Abidin, bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi salam. Para penyebar utama Islam awalnya adalah kaum Sufi. Selain menegaskan kenyataan ini, juga berusaha untuk mengembangkan versi yang meyakini bahwa para pendakwa Islam pada masa awal adalah dari keturunan Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir, cucu Imam Jafar as-Shadiq. Tarekat Alawiyah berbeda dengan tarekat Sufi lain pada umumnya. Perbedaan itu misalnya terletak dari prakteknya yang tidak menekankan segi-segi riyadoh, atau olah ruhani dan kezuhudan, melainkan lebih menekankan pada amal, akhlak, dan beberapa wirid serta zikir ringan. Sehingga, wirid dan zikir ini dapat dengan mudah dipraktikkan oleh siapa saja, meski tanpa dibimbing oleh seorang mursyid. Ada dua wirid yang diajarkan tarekat Alawiyah, yakni wirid Al-Latif dan Ratib Al-Hadad. Dapat dikatakan juga bahwa tarekat Alawiyah merupakan jalan tengah antara tarekat Syaziliyah yang menekankan riyadoh qulub, atau olah hati dan batiniyah, dan tarekat Al-Ghazaliyah yang menekankan riyadoh al-abdan, atau olah fisik. Tarekat Alawiyah merupakan salah satu tarekat mutabaroh dari 41 tarekat yang ada di dunia. Tarekat ini berasal dari Hadramaut Yaman Selatan, dan tersebar hingga ke berbagai negara, seperti Afrika, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Tarekat ini didirikan oleh Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir. Lengkapnya Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir, seorang tokoh sufi terkemuka asal Hadramaut pada abad ke-17 Masehi. Namun dalam perkembangannya kemudian, tarekat Alawiyah dikenal juga dengan tarekat Hadadiyah, yang dinisbatkan kepada Sayyid Abdullah al-Hadad, selaku generasi penerusnya. Sementara nama Alawiyah berasal dari Imam Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Tarekat Alawiyah secara umum adalah tarekat yang dikaitkan dengan kaum Alawiyin, atau lebih dikenal sebagai Sa'adah, atau kaum Sayyid keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang merupakan lapisan paling atas dalam strata masyarakat Hadramaut. Pengikut tarekat Alawiyah kebanyakan dari kaum Sayyid, atau kaum Hadrami, atau kaum Ba'alawi, dan setelah itu diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat Muslim lain dari golongan non-Hadrami. Tarekat Alawiyah juga boleh dikatakan memiliki kekhasan tersendiri dalam pengamalan wirid dan zikir bagi para pengikutnya, yakni tidak adanya keharusan bagi para murid untuk terlebih dahulu dibayat, atau ditalkin, atau mendapatkan hirkah jika ingin mengamalkan tarekat ini. Dengan kata lain, ajaran tarekat Alawiyah boleh diikuti oleh siapa saja, tanpa harus berguru sekalipun kepada mursyidnya. Demikian pula, dalam pengamalan ajaran zikir dan wiridnya, tarekat Alawiyah termasuk cukup ringan, karena tarekat ini hanya menekankan segi-segi amaliyah dan akhlak tasawuf amali, dan akhlaki. Sementara dalam tarekat lain, biasanya cenderung melibatkan riyadoh secara fisik dan kezuhudan yang ketat. Oleh karena itu dalam perkembangan lebih lanjut, terutama semasa Syekh Abdullah al-Hadad, tarekat ini memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak, seperti di Indonesia. Bahkan dari waktu ke waktu jumlah pengikutnya terus bertambah seiring dengan perkembangan zaman. Dalam perkembangannya, tarekat Alawiyah memiliki dua cabang besar dengan jumlah pengikut yang juga sama banyak, yakni tarekat Aidrusiyah dan tarekat Atohisiyah. Tonggak perkembangan tarekat Alawiyah dimulai pada masa Muhammad bin Ali, atau yang akrab dikenal dengan panggilan Al-Faqih Al-Muqaddam, seorang ahli agama yang terpandang pada abad ke-6 dan ke-7 Hijriah. Pada masanya, kota Hadramaut kemudian lebih dikenal dan mengalami puncak kemasyhurannya. Muhammad bin Ali adalah seorang ulama besar yang memiliki kelebihan pengetahuan bidang agama secara mumpuni, di antaranya soal fikih dan tasawuf. Di samping itu, konon ia pun memiliki pengalaman spiritual tinggi hingga ke makam Al-Qutbiyah, atau puncak makam kaum Sufi, maupun Hirqah Sufiyah, atau legalitas kesufian. Mengenai keadaan spiritual Muhammad bin Ali ini, Al-Hatib pernah menggambarkannya sebagai berikut. Pada suatu hari, Al-Faqih Al-Muqaddam tenggelam dalam lautan asma, sifat dan zat yang suci. Pada hikayat ke-24, para syaikh meriwayatkan bahwa syaikh kita, Al-Faqih Al-Muqaddam, pada akhirnya hidupnya tidak makan dan tidak minum. Semua yang ada di hadapannya sirna, dan yang ada hanya Allah. Dalam keadaan fana seperti ini, datang Nabi Khidir alaihi salam dan lainnya lalu mengatakan kepadanya, segala sesuatu yang mempunyai ruh akan merasakan mati. Dia mengatakan, aku tidak mempunyai ruh.
Dikatakan lagi, semua yang berada di dunia akan musnah. Dia menjawab, aku tidak berada di dunia. Dia mengatakan lagi, segala sesuatu akan hancur kecuali wajahnya. Dia menjawab, aku bagian dari cahaya wajahnya. Setelah keadaan fananya berlangsung lama, lalu para putranya memintanya untuk makan walaupun sesuap. Menjelang akhir hayatnya, mereka memaksakan untuk memasukkan makanan ke dalam perutnya. Dan setelah makanan tersebut masuk, mereka mendengar suara. Kalian telah bosan kepadanya. Sedang kami menerimanya. Seandainya kalian biarkan dia tidak makan, maka dia akan tetap bersama kalian. Setelah wafatnya Muhammad bin Ali, perjalanan tarekat Alawiyah lalu dikembangkan oleh para syaikh. Di antaranya ada 4 syaikh yang cukup terkenal, yaitu Syaikh Abdul Rahman Al-Sakaf tahun 739 Hijriah. Syekh Umar Al-Muhdor bin Abdul Rahman Al-Sakaf tahun 833 Hijriah. Kemudian Syaikh Abdullah Al-Aidarus bin Abu Bakar bin Abdul Rahman Al-Sakaf tahun 880 Hijriah. Dan Syaikh Abu Bakar Al-Sakran tahun 821 Hijriah. Selama masa para syaikh ini, dalam sejarah Ba'alawi, di kemudian hari ternyata telah banyak mewarnai terhadap perkembangan tarekat Alawiyah sendiri. Dan secara umum, hal ini bisa dilihat dari ciri-ciri melalui para tokoh maupun berbagai ajarannya, dari masa para imam hingga masa syaikh di Hadramaut. Ciri yang pertama, adanya suatu tradisi pemikiran yang berlangsung dengan tetap mempertahankan beberapa ajaran para salaf mereka dari kalangan tokoh Alawi. Seperti Al-Qutoniyah, dan sebutan Imam Ali sebagai Al-Wasi, atau keterikatan sejarah Alawi dan Ba'alawi, termasuk masalah wasiat dari Rasulullah untuk Imam Ali, sebagai pengganti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ciri kedua, adanya sikap elastis terhadap pemikiran yang berkembang, yang mempermudah kelompok ini untuk membaur dengan masyarakatnya, serta mendapatkan status sosial yang terhormat hingga mudah mempengaruhi warna pemikiran masyarakat. Ciri ketiga, berkembangnya tradisi para sufi kalangan hawash, atau elit, seperti Al-Jamu, Al-Farq, Al-Fana, bahkan Al-Wahdah, sebagaimana yang dialami oleh Muhammad bin Ali Al-Faqih Al-Muqaddam, dan Syaikh Abdul Rahman Al-Sakaf. Ciri keempat, dalam tarekat Alawiyah, berkembang suatu usaha pembaharuan dalam mengembalikan tradisi tarekat sebagai tarikah, atau suatu mazhab kesufian yang dilakukan oleh seorang tokoh sufi hingga mampu menghilangkan formalitas yang kaku dalam tradisi tokoh para sufi. Ciri kelima, bila pada para tokoh sufi, seperti Hasan Al-Basri dengan zuhudnya, Rabi'ah Adawiyah dengan mahabahnya, Abu Yazid Al-Bustami dengan fananya, Al-Halaj dengan wahdah al-wujudnya, maka para tokoh tarekat Alawiyah, selain memiliki kelebihan-kelebihan itu, juga dikenal dengan Al-Humul dan Al-Fakrunya. Al-Humul berarti membebaskan seseorang dari sikap riya dan ujub, yang juga merupakan bagian dari zuhud. Adapun Al-Fakru adalah suatu sikap yang secara vertikal penempatan diri seseorang sebagai hamba di hadapan Allah sebagai zat yang maha kaya, dan makhluk sebagai hamba-hamba yang fukara, yang selalu membutuhkan nikmatnya. Secara horizontal, sikap tersebut dipahami dalam pengertian umum, bahwa rahmat Tuhan akan diberikan bila seseorang mempunyai kepedulian terhadap kaum fakir miskin. Penghayatan ajaran tauhid seperti ini menjadikan kehidupan mereka tidak bisa dilepaskan dari kaum kelas bawah, maupun kaum tertindas. Misalnya Syaikh Abdul Rahman Al-Sakaf, selama itu dikenal dengan kaum fukaranya, sedangkan istri Muhammad bin Ali terkenal dengan umul fukaranya. Sejarah tarekat Alawiyah mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Syaikh Abdullah Al-Haddad. Nama lengkapnya Syaikh Abdullah bin Alwi Al-Haddad, atau Syaikh Abdullah Al-Haddad. Dalam sejarah tarekat Alawiyah, nama Al-Haddad ini tidak bisa dipisahkan, karena dialah yang banyak memberikan pemikiran baru tentang pengembangan ajaran tarekat ini di masa-masa mendatang. Ia lahir di Tarim, Hadramaut pada 5 Safar 1044 Hijriah. Ayahnya, Sayyid Alwi bin Muhammad Al-Haddad, dikenal sebagai seorang yang saleh. Al-Haddad sendiri lahir dan besar di kota Tarim, dan lebih banyak diasuh oleh ibunya Syarifah Salma, seorang ahli marifah dan kewalian. Peranan Al-Haddad dalam mempopulerkan tarekat Alawiyah ke seluruh penjuru dunia memang tidak kecil, sehingga kelak tarekat ini dikenal juga dengan nama tarekat Haddadiyah. Peran Al-Haddad itu misalnya, ia diantaranya telah memberikan dasar-dasar pengertian tarekat Alawiyah. Ia mengatakan, bahwa tarekat Alawiyah adalah tarikah Ashab al-Yamin, atau tarekatnya orang-orang yang menghabiskan waktunya untuk ingat dan selalu taat pada Allah, dan menjaganya dengan hal-hal baik yang bersifat urawi. Dalam hal suluk, Al-Haddad membaginya ke dalam 2 bagian. Pertama, kelompok hasya atau khusus, yaitu bagi mereka yang sudah sampai pada tingkat muhajadah,
Mengosongkan diri baik lahir maupun batin dari selain Allah, di samping membersihkan diri dari segala perangai tak terpuji hingga sekecil-kecilnya, dan menghiasi diri dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Kedua, kelompok amah atau umum, yakni mereka yang baru memulai perjalanannya dengan mengamalkan serangkaian perintah-perintah as-sunnah. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa tarekat Alawiyah adalah tarekat amah, atau sebagai jembatan awal menuju tarekat hasyah. Karena itu, semua ajaran salaf Ba'alawi menekankan adanya hubungan seorang syaikh mursyid, lalu perhatian seksama dengan ajarannya, dan membina batin dengan ibadah. Amal soleh dalam ajaran tarekat ini juga sangat ditekankan, dan untuk itu diperlukan suatu tarekat yang ajarannya mudah dipahami oleh masyarakat awam. Demikianlah sejarah tarekat Alawiyah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.